Ya, sudah lama aku nggak ngupload video. Aku males bikin pembukaan. Ya sudah. Jadi kali ini kontennya mengenai makro Excel atau dikenal banyak dengan VBA, Visual Basic Application. Jadi sederhananya karena kita terkadang males untuk memindahkan data frame atau data yang bentuknya Excel atau CSV ke dalam suatu coding yang lain, tempat bahasa yang lain. Jadi mending diolah aja langsung di Excel. Terkadang kita berpikir seperti itu, atau mungkin kita menggunakan dashboard, atau mungkin data kita dilakukan suatu fungsi yang tidak ada di defaultnya. Jadi kita harus melakukan coding atau semacam itu. Untuk yang sangat awam dengan ini, kalian bisa memunculkan di Customize Ribbon. Nanti di sebelah kanan, umumnya developer ini tidak tercentang, lalu kalian centang saja, nanti akan muncul di deretan atas ini. Lalu beberapa tools di sini berbagai macam, ada misal record makro, apa yang kita lakukan nanti bisa terekam seperti apa sintaks yang berjalan di dalamnya. Lalu misal pada Visual Basic nanti tempat untuk melakukan perintah-perintah coding bisa dilakukan di situ. Terus ini misal membuat tombol-tombol atau semacamnya bisa dilakukan di sini. Sederhananya kita akan melakukan taks yang paling umum digunakan. Di sini kita bisa melakukan, umumnya ada tempat yang bisa kita lakukan untuk melakukan menaruh sintak tersebut untuk dilakukan di worksheet atau semacamnya, atau mungkin dipanggil lagi oleh perintah lain seperti prosedur dan semacamnya. Prosedur itu misal kalian mengenal C++ seperti void function seperti itu. Kalau user form seperti di tampilan-tampilan misal seperti Google Form atau semacamnya. Oke, kita langsung saja mencoba untuk membuat modul. Jadi dalam membuat modul kita harus memberi sebuah nama fungsinya itu, bisa kita namai misal sub, misal nama fungsinya ganti nilai. Terus di belakang ini bisa dikasih statement, atau jika tidak ada statement yang harus terpenuhi tinggal dikosongkan saja. Kalau misal beberapa bahasa-bahasaku sulit dipahami, mungkin basic-basic sintak pernah aku upload 1 tahun yang lalu di video-video di C++. Sebenarnya basicnya hampir sama. Ini contoh misal untuk menunjuk suatu sel atau kolom di Excel, kita dapat melakukan dengan memanggil tempat tersebut dengan nama range atau cell. Kalau kita menggunakan range, maka isinya adalah alamatnya itu sendiri, misal A2. A2 nanti akan diisi dengan nilai 2 seperti itu. Nanti kita bisa run. Nah, di bagian kiri akan langsung muncul di alamat A2 nilainya 2. Misal kita ingin membuat suatu variabel, kita bisa melakukan dengan cara dim, terus nama variabelnya misalnya angka, as. Nah, ini bisa macam-macam, misal integer, float dan semacamnya, atau objek dan sebagainya. Misal kita melakukan bentuknya adalah integer. Misal angka itu adalah nilai di mana range. Nah, kita coba melakukan pemanggilan suatu nilai atau penunjukan nilai dari suatu sel dengan memanggilnya sel. Yang depan adalah indeks baris, yang belakang adalah indeks kolom. Jadi itu baris kedua, kolom pertama. Terus misalnya kita akan kalikan 3 atau kita tambah 3. Terus misal sel di bawahnya yaitu baris ketiga kolom pertama, jadi nanti di A3
itu sama dengan angka. Nah, jadi sel yang A2 itu yang alias sel 2,1 bernilai 2 ditambah 3 jadi sama dengan 5 seperti itu. Kita juga bisa melakukan sebuah looping di sini. Kalau kalian bingung looping itu apa, bisa lihat video yang dulu ya. For i indeks pemanggilannya i1 to 4. Nah, ya lalu untuk looping for itu kita bisa melakukannya dengan melakukan indeks misal dari 1 sampai 4. Lalu di bawahnya tinggal perintah apa yang akan kita lakukan looping. Misal aja kita akan melakukan looping pada kolom B, nanti akan ditambahkan 1, 1, 1, 1 ke bawah hingga B4, B1 hingga B4 dari angka di A3. Jadi kita bisa melakukannya dengan misal kita menggunakan sel BI, barisnya nanti ikut I, kolomnya nanti di B itu 2 kalau diangkatkan, lalu sama dengan nilai di sel A3 berarti baris ketiga kolom pertama ditambah dengan 1. Next I. Ini tinggal kita run. Oh ya maaf. Jadi karena nilainya sama, maksud saya ditambahkan dengan nilai I. Nah seperti itu. Kita juga bisa memanggil suatu nilai range, karena kalau range dia dipanggil bisa menggunakan string. Jadi kalau kita berikan petik itu dia sifatnya string atau tulisan. Misal saja range C3 sama dengan apel. Nah nanti di C3 akan tertulis apel seperti itu. Jadi yang diberi petik adalah sifatnya string. Jadi misal kita ingin melakukan looping semacam ini, kita bisa kalau ingin menggunakan range bisa juga seperti ini. Ini B. Kalau misal fungsi di Excel ada concate atau penggabungan kata atau menjadi suatu kalimat atau gabungan kata-kata atau gabungan huruf-huruf, kita di sini bisa menggunakan lambang simbol dan. Nah di situ kita tinggal masukkan i. Kalau misalkan string atau kata atau huruf digabungkan dengan angka, otomatis dia akan berubah menjadi string. Jadi i-nya tidak perlu kita petik. Kalau i-nya kita petik, dia nanti salah membaca sebagai bi. Jadi kalau i-nya diiterasikan bersama for-nya, tinggal dan terus i-nya, indeksnya. Itu akan sama saja. Misal ini aku hapus dulu. Nah seperti itu. Ya terima kasih, itu saja dulu pengenalan bagaimana penggunaan developer atau membuat sintaks sederhana di makro FreeBSD. Semoga kita akan bertemu cepat lagi.